Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya, di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan mari kita akan merenungkan firman-Nya dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan atas setiap kami dan urapi kami sehingga kami bisa mengerti bahkan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Amsal 19 ayat yang ke-22a. Ya, Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Hari ini kita bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan itu apa sih? Kesetiaan adalah satu sikap di mana kita loyal, kita berintegritas, kita memegang janji, memegang komitmen, memegang covenant. Itu setia, tidak mengingkari. Ya, jadi setia dalam hal apa saja sih? Ya, dalam hubungan dengan Tuhan harus setia. Jangan pernah ada murtad. Jangan pernah ada kata, aku mau meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Ya, hindari hal-hal yang berpikir, wah kayaknya kok doa aku nggak dijawab. Hati-hati saudara. Orang boleh minta, orang boleh berdoa. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita kecewa dan akhirnya tidak setia. Setia terhadap bangsa dan negara. Pasti kita anak bangsa setia terhadap NKRI harga mati. Setia terhadap pasangan. Nah, di sana itu adalah hal yang sangat penting dan banyak terjadi perceraian. Itu tanda tidak setia. Ya, hati-hati. Ya, setia apa lagi? Setia terhadap panggilan Tuhan, panggilan pelayanan, pekerjaan. Setia dalam hal persahabatan dan banyak hal yang lainnya. Jadilah orang-orang yang setia. Ya, karena memang di waktu-waktu akhir zaman ini setia menjadi hal yang sangat-sangat mahal. Amsal berkata dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Susah ternyata menemukan orang setia. Ya, karena itu ya jadilah orang-orang yang setia. Ya, sehingga hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita setia terhadap Tuhan, ya setia ini akan diuji. Ya kan? Setia mengatakan setia kepada Tuhan, tetapi bagaimana ketika situasinya tidak seperti yang diharapkan? Nah, jangan sampai kita menjadi berubah setia. Ya, artinya berpaling dari kesetiaan itu. Tetaplah setia, apapun situasi dan kondisinya. Setia biasanya diuji oleh yang pertama, keadaan. Keadaan yang tidak mengenakan, keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Seringkali menjadi ujian buat kita. Apakah kita masih setia? Baik itu terhadap pasangan, baik itu terhadap Tuhan, baik itu terhadap negara dan banyak hal yang lain. Yang kedua adalah waktu. Tidak bisa kita setia hanya hari ini, besok nggak setia. Setia itu diuji sampai garis akhir, sampai tuntas. Apakah kita bisa setia sampai akhir? Kalau nggak sampai akhir, ya namanya nggak setia. Ya. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hati-hati ya, perkara kecil yang dipercayakan oleh Tuhan, setialah. Kerjakan dengan setia, tanggung jawab sekecil apapun yang dipercayakan. Kerjakan dengan setia, maka Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Ya, bicara tentang kesetiaan memang tidak mudah. Ya, karena seringkali ya itu tadi godaannya luar biasa. Ya, contoh di dalam rumah tangga, kesetiaan harus dijaga. Bukan berarti setia itu manut tok, tidak. Kadang-kadang orang gini, ya seorang istri misalnya, aku pengen begini loh mas, aku pengen kamu nggak pergi-pergi, misalnya hobinya naik gunung, bu sekali kamu nggak usah pergi dulu. Ya, tuntutan-tuntutan, boleh nggak? Boleh. Seorang istri atau suami menuntut pasangannya, mengharapkan sesuatu dari pasangannya boleh, tetapi jangan sampai disertai. Kalau kamu nggak nuruti keinginanku, aku mau pure ya, pulang ke orang tuaku. Hati-hati, ya hati-hati. Ini sudah gejala, ya gejala menuju kepada perceraian. Hati-hati, apalagi keluar kata-kata cerai. Dah, kalau kamu kayak gitu, aku mending cerai. Hati-hati, ya itu berarti nggak setia. Orang yang setia akan menjauhi kata-kata itu. Wes, aku mundur weh. Aku resign weh. Ya. Kalau pernikahan nggak resign ya. Bubar weh. Hati-hati. Jangan sampai itu terucap. Ya, jadi kesetiaan itu akan diuji melalui problem, melalui masalah, melalui badai hidup. Apakah kita masih tetap sama? Tetap memegang komitmen? Tetap menjadi orang yang setia, artinya tetap berkomitmen, menjadi orang-orang yang loyal, berintegritas.
Nah, itu semuanya kembali kepada pribadi kita. Kalau kita orang-orang yang setia, kita akan pegang itu semuanya. Ya, dan ingat, diuji oleh waktu. Rasul Paulus salah satu contoh pribadi yang luar biasa sekali. Ya, jadi 2 Timotius 4 ayat 7 berkata demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Sampai garis akhir. Sampai nafas terakhir. Itulah kesetiaan yang sesungguhnya. Bukan berarti Rasul Paulus itu enak hidupnya. Justru enggak loh. Penderitaan luar biasa. Dianiaya, disesah. Ya, bahkan digigit ular dalam pelayanannya. Perahunya karam. Tidak mengenakan. Banyak perkara-perkara tidak mengenakan. Tetapi Rasul Paulus setia sampai akhir. Saudara dikasih Tuhan. Kesetiaan menjadi salah satu modal penting dalam hidup kita. PTS, saya selalu kasih rumus. Percaya, taat, setia. Ada setia di sana. Percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Taat melakukan firman-Nya, tapi harus dengan setia. Kalau nggak setia, tengah jalan berhenti. Oh, dulu luar biasa, tetapi nggak sampai akhir. Maka yang luar biasa itu tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Orang yang tidak setia, ya, artinya perbuatan pengorbanan, semua yang dia kerjakan tidak akan diperhitungkan Tuhan. Mari jaga hati kita, jaga hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Mulai dari perkara kecil setia terus sampai akhirnya Tuhan pun akan percayakan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang akan dengan kesetiaannya, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus urapi kami dan buat kami menangkap, mengerti dan bisa mengerjakan dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang setia. Setia terhadap Tuhan, setia terhadap bangsa dan negara, setia terhadap pasangan kami, setia terhadap panggilan Tuhan untuk melayani, setia dalam pekerjaan, setia dalam persahabatan, setia di dalam segala hal dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya ketika kami menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang dapat dipercaya, maka Tuhan sendiri akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, menyerahkan hidup kami, pimpin kami hari ini Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya, virus corona dan segala penyakit yang lainnya. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan dan berkat Tuhan menyertai. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, percaya, taat, setia. Ingat, harus setia sampai garis akhir. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.